Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas ND pagi ini pendengar ya, edisi Kamis 23 Juni 2022 pendengar. Nah, untuk topik wawancara yang kedua ini, kami akan membahas terkait dengan Rakornas Produk Hukum Daerah pendengar ya, yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni hari Selasa lalu pendengar, di mana Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi nasional produk hukum daerah. Nah, Rakornas Produk Hukum Daerah ini diikuti Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dan pada Selasa lalu dibuka oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Aula Pelangi Hotel Mercure Convention Center Ancol DKI Jakarta pendengar ya. Nah, apa saja yang dibahas dalam Rakornas ini pendengar ya, terkait dengan regulasi-regulasi dan juga produk-produk hukum daerah pendengar, dan apa saja ini yang menjadi rekomendasi begitu ya, masukan dari DPRD pendengar, kita akan ketahui selengkapnya bersama dengan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Emmanuel Kolvidus yang sudah bersama kami saat ini. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Eman, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Karolin. Iya. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Bapak. Masih di Jakarta kah? Iya, sementara masih. Oke, ini sampai kapan Rakornasnya nih Pak Eman? Rakornas sudah selesai, tapi kami masih Masih jalan-jalan cari oleh-oleh begitu ya? masih ada Rakernas PD Perjuangan. Saya menunggu pimpinan selesai Rakernas. Oke, siap. Pak Eman, ini dari hari Selasa mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2022. Apa saja yang dibahas ini bisa disampaikan, termasuk apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, dalam hal ini oleh Pak Sekjen Kemendagri ini Pak Eman, silahkan. Baik, terima kasih Bu Karolin, juga semua pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sehat. Ya, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Biro Produk Hukum Daerah menyelenggarakan satu rapat koordinasi nasional yang mengundang seluruh kepala Biro Hukum baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga semua ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Yang ikut secara offline ya adalah dari provinsi, sedangkan yang kabupaten kota mengikuti secara daring. Oke. Nah, satu tujuannya adalah untuk mengkoordinasi proses pembentukan produk hukum di daerah, yaitu di dalam rangka meningkatkan indeks kepatuhan produk hukum daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah itu sendiri dengan mematuhi berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan pembentukan peraturan produk hukum daerah, yaitu kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah dengan turunannya Permendagri Nomor 80 2015. Dan terakhir itu ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun Nomor 12 tahun 2011 tersebut. Perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, ada penyempurnaan terutama di dalam prosedur pembentukan, yang saya lihat itu harus lebih luas keterlibatan masyarakat di dalam proses pembentukan suatu produk hukum daerah, terutama misalnya di daerah adalah peraturan daerah. Oke, yang selama ini proses pembentukannya seperti apa nih kalau sampai terjadi perubahan ini Pak Eman? Ya, sebenarnya juga tidak terlalu jauh berbeda, tapi ruang partisipasi publik saya lihat kalau dari prosedur yang lama ya hanya 2 tahap ya, di konsultasi publik, kemudian terakhir di sosialisasi. Tapi di Undang-Undang 13 2022 itu diperluas, konsultasi publik itu ada turunannya, misalnya juga rapat dengar pendapat umum, dan ada beberapa kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai konsultasi publik untuk menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat. Ada tambahan sekitar 4 poin. Jadi sebelumnya hanya 2 tahap di konsultasi publik, kemudian langsung dengan sosialisasi ketika sudah jadi perda. Nah, ini dipertajam di konsultasi publik itu bisa dilakukan beberapa
kegiatan, bukan hanya satu kegiatan tunggal saja. Oke, jadi ini ada perubahan dan yang perlu dimaksimalkan ini ruang publik ya, partisipasi publik begitu ya Pak Eman. Oke, karena peraturan daerah ini penting begitu ya untuk sebagai instrumen untuk kesejahteraan rakyat tentu saja. Nah sebenarnya ini dari rekomendasi-rekomendasi dari DPRD juga ya dalam Rakornas kemarin. Produk hukum yang baik dan berkualitas itu seperti apa nih sebenarnya standarnya ini Pak Eman? Selain tadi perlu juga melibatkan publik seperti itu Pak. Ya, kalau secara teoritis kita bisa mendefinisikan sebuah produk hukum itu berkualitas. Yang pertama adalah produk hukum daerah dibuat sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Dalam hal ini adalah kewenangan pemerintahan daerah otonom atau kita sebut dengan asas desentralisasi yang sudah diberikan. Nah, itu apakah kita mempunyai kewenangan? Karena kalau kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang membagi Indonesia sebagai negara kesatuan tetapi dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Itu kewenangan yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota adalah sifatnya urusan-urusan yang konkuren. Artinya urusan yang dibagi, dia bukan urusan absolut dan urusan pemerintahan umum. Jadi ketika membentuk produk hukum daerah, kita harus lihat apakah ini menjadi kewenangan kita. Yang kedua adalah bahwa produk hukum daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini kan konsep negara kesatuan, jadi hukum nasional yang menjadi titik acuh. Jadi apapun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah atau keputusan DPRD itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah di mana partisipasi publik di dalam setiap prosedur. Karena partisipasi publik ini mengandaikan adanya pertanggungjawaban publik daripada para pembuat produk hukum daerah. Dalam hal ini kalau di provinsi, kabupaten atau provinsi, kabupaten dan kota kan dua pihak ini, pemerintah dan DPRD. DPRD ya. Ya. Oke, nah ini kalau Anda melihat selama ini produk hukum daerah begitu ya, dari tingkat provinsi NTT sampai ke tingkat daerah ini bagaimana nih? Sudah mensejahterakan rakyat belum nih secara umum ini Pak Eman? Ya, ini pertanyaan sulit ya. Ya mesti ada survei. Ada survei dulu begitu ya? Iya, tingkat keberhasilan sebuah produk hukum daerah. Tapi ya kita bisa lihat secara umum pada bagaimana indikator kemajuan suatu daerah, apakah di angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia. Nah, ini menjadi satu ukuran. Tapi saya lihat ya prosedural pembentukan ya semua pada taat dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah diganti tadi. Tapi saya lihat secara provinsi kita belum terkoordinasi dan kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota. Jadi masih ada kesan, dan ini juga pengalaman saya sebagai ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTT. Kita merencanakan produk hukum daerah dalam setiap jenjang DPRD itu belum kompak. Jadi ya provinsi dengan rencananya sendiri, kabupaten ini dengan rencananya sendiri, kota dengan rencananya belum terintegrasi. Berarti ini PR begitu ya setelah Rakornas ini ya Pak Eman? Iya, ternyata dari Rakornas itu ada pengalaman beberapa provinsi sudah berhasil melakukan rakor dengan Bapemperda, DPRD, kabupaten maupun kota. Nah, kita belum. Sebenarnya, ya. Kita belum. Kita ini belum sudah merencanakan, tapi ya itu juga karena relasi. Nah, struktur Bapemperda provinsi dan kabupaten kota kan bukan atasan dan bawahan. Ini yang saya pertanyakan juga di rakor itu, bagaimana mendudukkan hubungan antara DPRD provinsi dengan kabupaten kota. Ini dan itu ada profesor yang terlibat juga sebagai narasumber, dia mengatakan ini salah satu problem di dalam tata hubungan struktur pemerintahannya di dalam konsep otonomi daerah. Tetapi sebenarnya bisa dilakukan dan itu juga sudah kami rencanakan, mudah-mudahan di NTT, dan bukan mudah-mudahan ya, harus dibuat juga supaya koordinasi. Baik, jadi biar satu suara begitu ya antara provinsi dengan kabupaten kota begitu. Berarti setelah ya, saya tambahkan. Jadi contohnya begini, misalnya provinsi membuat perda
pemajuan kebudayaan. Nah, yang punya rakyat kan kabupaten kota Kabupaten juga. kota, Nah, ya, ini betul. kira-kira misalnya di ND kebudayaan mana yang ingin menjadi prioritas untuk dilindungi dan dimajukan? Di daerah Kabupaten Sika apa? Lagi Keong. Itu yang dimaksud sesuai dengan kewenangan tadi ya, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sebenarnya ya, karakter. Tadi itu sebenarnya selain sesuai kewenangan, tidak bertentangan, prosedural dan juga memuat kepentingan lokal sebenarnya. Itu dianjurkan. Harus memuat kepentingan lokal. Oke, baik. Ini 3 poin yang saya tangkap di sini begitu ya. Sesuai dengan kewenangan, harus sudah sesuai dengan prosedural dan juga dengan kepentingan lokal. Kearifan lokal ini juga penting sekali begitu ya dalam membuat suatu produk hukum daerah ini ya, Pak Eman. Ya, betul. Karena karakteristik tiap kabupaten kota kan berbeda. Nah, ini yang menjadi poin dari setiap peraturan daerah yang Ibu Karolin katakan produk hukum daerah itu untuk mensejahterakan rakyat. Untuk menyatakan rakyat. Oke, berarti setelah pulang dari Jakarta ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Eman ini sebagai Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTT ini, Pak? Menyambung itu sebenarnya sudah konkuren dengan rencana kerja Bapemperda DPRD Provinsi NTT. Pertama adalah melakukan evaluasi dulu perda-perda yang ada. Oke. Tadi kita katakan perda ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat kan? Atau tidak? Kita akan evaluasi sejauh ini perda-perda yang ada itu pertama dilaksanakan atau tidak, efektif atau tidak. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Yang kedua, tentu satu harapan bahwa ada rapat bersama Bapemperda DPRD Kabupaten Kota. Oke. Mudah-mudahan bisa terjadi. Amin. Oke, kami siap dukung ini ya, Pak Eman. Oke, Pak Eman, terima kasih untuk informasinya ya pagi ini. Nanti kita ngobrol lagi bagaimana kelanjutan tadi ya untuk 2 poin tadi ini yang menjadi tindak lanjut setelah Rakornas nanti ya di tingkat provinsi sampai ke tingkat daerah nanti, Pak Eman. Sukses selalu, Pak Eman. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Banyak ya, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Kolvidus pendengar ya, yang juga menjadi Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang sudah mewakili NTT pendengar ya, untuk mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah tanggal 21 Juni kemarin ya.